Baik, perkenalkan nama saya Sari Santi Siapudan Lase, kelas A dengan NIM 21211707. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang gelanggang Euclid pada pembelajaran struktur aljabar, lanjutan dari pembahasan kelompok kami dari kelompok 8. Nah, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu di sini dikatakan gelanggang Euclid ditemukan oleh ilmuwan bernama Euclid yang dikenal dengan Bapak Geometri. Nah, hasil penemuannya itu tercantum dalam beberapa definisi, yaitu definisi pertama, definisi 12.3. Dikatakan di sini bahwa kita misalkan R adalah ruang gelanggang kumulatif tanpa pembagi nol, dan C himpunan semua bilangan cacat. R dikatakan gelanggang Euclid jika pemetaannya yaitu F memetakan R ke C yang memenuhi beberapa sifat. Nah, artinya di sini bahwa jika kita misalkan sebuah ruang gelanggang kumulatif itu yaitu R, tetapi gelanggang kumulatif yang dimaksud di sini yaitu tanpa pembagi nol, baik pembagi nol kiri ataupun pembagi nol kanan. Dan terdapat sebuah himpunan bilangan caca yang dilambangkan dengan C. Jadi, baru dikatakan sebuah gelanggang itu merupakan gelanggang Euclid jika pemetaannya memenuhi sifat dan pemetaannya itu berupa V memetakan R ke C yang memenuhi sifat 1, Fz sama dengan 0, di mana Z pada hal ini merupakan elemen 0 dari R, maka Fz sama dengan 0. Selanjutnya yaitu untuk semua A, B elemen R dengan AB tidak sama dengan Z. Artinya di sini untuk semua A, B elemen R dengan AB itu tidak sama dengan 0, maka FA-nya itu akan kurang atau sama dengan dari FAB. Contohnya di sini kita misalkan saja A itu sama dengan 1 dan B itu adalah 2. Ketika kita substitusikannya, maka F1 kurang dari atau sama dengan F1 kali 2. Maka hasil dari 1 kali 2 yaitu 2. Jadi terbukti bahwa V1 kurang dari atau sama dengan V2. Nah, selanjutnya sifat ketiga yaitu untuk semua AB elemen R dengan AB itu tidak sama dengan Z atau AB tidak sama dengan 0, maka ada QR elemen R sedemikian hingga B sama dengan AQ ditambah R dengan 0 kurang dari atau sama dengan FR kurang dari FA, di mana sifat ini nanti akan disebut dengan algoritma Euclid. Artinya di situ kita misalkan saja B itu 8 sama dengan A kita misalkan menjadi 6, Q1 dan R yaitu 2. Ketika kita mensubstitusikannya, maka 8 sama dengan A tadi yaitu 6 dikali 1 menjadi 6 ditambah 2 menjadi 8. Sehingga hasilnya akan menjadi 8 sama dengan 8. Dengan aturan 0 itu kurang dari FR dan kurang dari FA, atau cara pembacaannya yaitu F lebih besar dari atau sama dengan 0 dan kurang dari FA. Di sini terbukti bahwa FR itu 2 lebih besar atau sama dengan 0 tetapi kurang dari FA, di mana FA tadi kita ketahui 6. Nah, jika terdapat bentuk seperti ini, maka itu disebut dengan algoritma Euclid. Nah, di sini ada sebuah contoh yang mengatakan bahwa gelanggang bilangan-bilangan bulat adalah suatu gelanggang Euclid. Nah, buktinya yaitu kita misalkan B ada gelanggang bilangan-bilangan bulat dan C suatu himpunan semua bilangan cacat. Nah, maka terbentuklah pemetaan V memetakan B, di mana B ini merupakan lambang dari sebuah gelanggang bilangan bulat, memetakan ke C yang didefinisikan oleh Fx sama dengan nilai mutlak dari X untuk semua X elemen B. Nah, di sini ada sebuah pernyataan. Pernyataan pertama dikatakan bahwa jika X sama dengan 0,
maka nilai mutlak dari X itu sama dengan 0. Sehingga F0 itu sama dengan 0. Kedua yaitu jika kita mengambil AB elemen B dengan AB sama dengan 0, maka FAB sama dengan nilai mutlak AB dan bisa dituliskan menjadi nilai mutlak A dikali nilai mutlak B lebih besar atau sama dengan nilai mutlak A sama dengan FA. Sehingga FA kurang dari atau sama dengan FA kali B. Selanjutnya yaitu ambil AB elemen B dengan AB sama dengan 0. Maka menurut algoritma pembagian atau dalam teori bilangan, ada QR elemen B sedemikian hingga B sama dengan AQ ditambah R dengan 0 kurang dari R kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A. Atau ini dibaca R lebih besar dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari A. Atau nilai mutlak dari R lebih besar dari atau sama dengan 0 dan kurang dari nilai mutlak A, yaitu FR lebih besar atau sama dengan 0 tetapi kurang dari FA. Nah, seperti contoh pada sebelumnya, kita misalkan A sama dengan 6, B sama dengan 8, Q sama dengan 1, dan R sama dengan 2. Jadi ketika kita mensubstitusikannya, maka di sini terbukti bahwa R2 itu lebih besar dari 0 dan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A, di mana nilai mutlak A di sini yaitu 6. Jadi nilai mutlak dari A atau nilai mutlak dari 6 sama dengan 6. Dan terbukti bahwa 6 ini lebih besar dari R. Atau nilai mutlak dari R itu juga lebih besar dari 0 dan kurang dari nilai mutlak A. Di sini nilai mutlak A yaitu 6 dan nilai mutlak dari R yaitu 2. Jadi terbukti bahwa A lebih besar dari R. Maka pernyataan ketiga ini B sama dengan AQ ditambah R itu bisa dikatakan sebuah algoritma. Jadi B adalah gelanggang Euclid. Setelah kita mendapatkan ketiga pernyataan ini, bisa kita simpulkan bahwa B adalah gelanggang Euclid. Nah, selanjutnya yaitu ideal dari gelanggang Euclid, yaitu ideal utama yang ditunjukkan dalam beberapa teorema. Teorema 12.7. Dikatakan di sini bahwa setiap gelanggang Euclid adalah gelanggang ideal utama. Buktinya yaitu kita misalkan R suatu gelanggang Euclid dengan C adalah himpunan semua bilangan caca. Maka F memetakan R ke C adalah suatu pemetaan yang memenuhi beberapa sifat. Yaitu pertama, Fz sama dengan 0. Maka kedua juga yaitu untuk semua A, B elemen R dengan AB tidak sama dengan Z atau tidak sama dengan 0, maka FA lebih besar atau maka FA kurang dari atau sama dengan FAB. Ketiga yaitu untuk semua B elemen R dengan AB tidak sama dengan Z atau 0, maka ada QR elemen R sedemikian hingga B sama dengan QA ditambah R dengan FR lebih besar dari 0 dan kurang dari FA. Sebenarnya penjelasan ini sama dengan penjelasan pembuktian sebelumnya, tetapi di sini kita mengambil sebuah S yaitu sembarang ideal dari R. Jika S itu sama dengan Z, maka jelas bahwa S adalah ideal utama, di mana ideal utama di sini S-nya itu harus sama dengan Z atau sama dengan 0. Tetapi jika S tidak sama dengan Z, maka S memuat sekurang-kurangnya satu elemen yang bukan elemen 0, maka tidak disebut dengan ideal utama. Selanjutnya yaitu gelanggang ideal utama. Apabila R suatu gelanggang, maka R suatu ideal dari R. Dikatakan di sini bahwa R sama dengan A untuk suatu A elemen R atau R sama dengan AX per X elemen R.
Karena A elemen R, maka ada T elemen R sedemikian hingga AT sama dengan A. Nah, dari pernyataan ini bisa dihasilkan jika B elemen R, maka B sama dengan AR untuk suatu R elemen R. Sehingga BT sama dengan AR kali T. Dan bentuk ini bisa diubah menjadi BT sama dengan AT kali R. Nah, BT sama dengan, tadi AT dikatakan sama dengan A. Jadi, ketika kita mensubstitusikannya, AT kita ganti menjadi A dan dikali dengan R. Selanjutnya yaitu BT sama dengan B. Karena telah diketahui B elemen R, maka B sama dengan AR. Jadi di sini BT sama dengan B. Jadi karena pembuktiannya BT sama dengan B, maka bisa dikatakan bahwa T adalah elemen kesatuan dari R. Nah, definisi 12.4. Dikatakan di sini bahwa misalkan D suatu daerah integral, AB elemen D dengan A tidak sama dengan 0. Dikatakan membagi faktor dari B, A per B jika dan hanya jika ada C elemen D sedemikian hingga B sama dengan AC, yaitu B adalah kelipatan A. Di sini dikatakan bahwa faktor dari B, A per B, jika dan hanya jika ada sebuah bilangan caca elemen dari D tersebut atau daerah integral, sedemikian hingga nanti B ini merupakan kelipatan dari A. Langsung pada contohnya, misalkan Q adalah daerah integral bilangan-bilangan rasional. Di sini 5/3 sebab ada 3/5 elemen Q, sehingga 5 dikali 3/5 sama dengan 3. Dan 3/5 sebab ada 5/3 elemen Q, sehingga 3 kali 5/3 sama dengan 5. Nah, misalkan dia suatu daerah integral, maka A sama dengan AU untuk setiap A elemen D dengan U elemen kesatuan dari D. Ini berarti bahwa A per A untuk semua A elemen D di mana A tidak sama dengan Z atau tidak sama dengan 0. Jika A, B, C elemen D sedemikian hingga A per B dan B membagi habis C, maka B sama dengan PA dan C sama dengan TA. Maka di sini B ditambah C sama dengan P ditambah L kali A dan BC sama dengan P kali T kali A. A serta dikali A serta B dikurang C sama dengan P dikurang T dikali A. Nah, karena P ditambah T, P dikali T dikali A dan P dikurang T merupakan elemen dari D, maka dapat disimpulkan bahwa A per B ditambah C, A per C, dan A per B dikurang C. Jadi uraian ini merupakan pembuktian dari nantinya teorema-teorema selanjutnya. Jadi di sini karena P ditambah T, P kali T kali A dan P kurang T merupakan elemen D, maka kesimpulannya yaitu A per B ditambah C, lalu A per C, dan terakhir yaitu A per B dikurang C. Teorema 12.8 dikatakan bahwa apabila D suatu daerah integral, maka A membagi habis A untuk semua A elemen D dengan A bukan elemen 0. Jika A per B dan B per C, maka A per C untuk AB C elemen D dengan AB bukan elemen 0. Dikatakan bahwa jika A per B dan B per C, maka ada A per C untuk A, B, C elemen D, tetapi AB-nya itu bukan elemen 0. Jika AB dan AC, maka A per B ditambah C. Jika bentuknya itu AB dan AC, maka kesimpulannya itu A per B ditambah C, di mana A per BC dan A kali B kurang C untuk ABC elemen D dengan A bukan elemen 0. Selanjutnya itu jika bentuknya A per B, maka A per DB untuk semua D elemen D
dengan A, B, elemen D, di mana A bukan elemen dari 0. Maka D suatu daerah integral dan A suatu unit dalam D, yaitu himpunan inverse perkalian, maka inverse A elemen D. Sehingga A dikali dengan inverse A sama dengan U, maka untuk semua B elemen D berlaku B sama dengan UB, di mana B sama dengan A kali inverse A dikali B, sehingga B sama dengan A dikali inverse A kali B, yaitu A per B. Jadi, jika A suatu unit dalam D, maka kesimpulannya yaitu A per B untuk semua B elemen dari D. Selanjutnya, jika D suatu daerah integral AB elemen D, sedemikian sehingga A per B, maka B sama dengan AX untuk suatu X elemen D, tetapi apabila diketahui bahwa B per A yaitu ada Y elemen D, maka bentuknya sama dengan atau bentuknya berupa A sama dengan BY. Jadi A sama dengan AX kali Y dan A sama dengan A kali XY. Di mana diketahui di sini bahwa A kali XY sama dengan XY. Jadi A sama dengan XE. Sehingga Y merupakan suatu unit dalam D. Demikian penjelasan saya tentang gelanggang Euclid, dan teorema serta definisi lainnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Sekian dan terima kasih. Yahobu.